Jemaat sekalian, mari kita memulaikan ibadah kita pada saat ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah raya hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Salam jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dalam keadaan apapun kita saat ini, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Ada yang suka maupun juga ada yang mengeluh. Mari kita membawa segala kondisi kita di hadapan Tuhan melalui ibadah kita. Dan mari kita ingat kebaikan Tuhan sebagaimana halnya di dalam nas pembimbing ibadah kita yang terdapat di dalam Mazmur nomor 136 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga, yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tiada satu pribadi yang jauh lebih suci, yang jauh lebih baik selain Kristus. Dia bukan hanya sekedar manusia biasa, melainkan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kita naikkan pujian kita hanya kepada dia dalam PPR nomor 261 bagian C, Tuhanku Yesus. Ilahi
kita jauh memasuki ibadah kita pada saat ini, mari kita bersama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang memperhatikan kami umat yang ditebus melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Pada saat ibadah ini Tuhan, kami umat-Mu membawa hidup kami menyadari diri kami banyak kegagalan dalam menaati apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Kami banyak menyakiti hati Tuhan, kami lebih mengikuti kata hati kami yang penuh dengan dosa ini. Kami gagal menjadi terang bagi dunia sebagaimana panggilan kami. Untuk itu Tuhan ampuni kami dan tolong kami Tuhan, supaya kami boleh terus menerus disucikan melalui darah-Mu yang kudus yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah seluruh kehidupan kami sehingga panggilan kami boleh sungguh-sungguh disaksikan di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengaku dosa kami. Amin. Mari kita menyempurnakan pengakuan dosa kita melalui pujian kita. Aku datang ke salib-Mu. Biarlah pujian ini menolong kita melihat diri kita yang begitu hina datang di hadapan Tuhan yang suci, yang telah menyucikan kita. Pujian dalam PPR nomor 55. Aku datang ke salib-Mu. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita akan menyebutkan petunjuk hidup baru yang menjadi petunjuk kita di dalam menjalankan kehidupan kita selama sepekan ke depan. Mari kita baca bersama-sama mulai dari alamatnya terlebih dahulu. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang keempat. Pasal 4 ayatnya yang ke-7. Segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Jemaat, disilakan duduk kembali. Perjalanan iman kita di dunia ini, baik juga perjalanan perekonomian kita, bagaikan roda berputar. Namun satu hal yang perlu kita tahu, bahwa melalui kesukaan, melalui kesulitan yang kita alami, disitulah kita mengecap kebaikan Tuhan. Kita pujikan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kasih
untuk bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman kita bersama dengan orang percaya di sepanjang abad dan segala tempat. Kita mengaku iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita membawa segala pergumulan kita di hadapan Tuhan, baik juga pergumulan bangsa kita melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami segenap umat-Mu, walaupun kami tidak bisa bersama-sama dalam satu tempat untuk beribadah, dan pada saat ini Tuhan kami ingin bersatu hati, satu suara menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk keterlibatan gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia secara khusus, untuk kami-kami yang mengambil bagian di dalam berbagai aksi sosial di dalam penanganan dampak COVID yang sedang terjadi saat ini, baik kami yang membantu rumah sakit maupun juga keluarga-keluarga yang berdampak perekonomiannya karena masa pandemi ini. Biarlah Tuhan yang memberkati keberadaan gereja, segala apa yang harus dipersiapkan, biarlah melalui situasi ini, melalui aksos ini, kasih Tuhan juga boleh dinyatakan lebih lagi di tengah-tengah bangsa kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga tetap memohon belas kasih-Mu Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan jemaat kami, khususnya di GKT Ampenan. Kami rindu biarlah Tuhan yang memberkati. Kesulitan pasti kami menghadapi di masa pandemi ini. Tidak hanya kesulitan rohani, tetapi kami juga menghadapi kesulitan perekonomian. Oh Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memperhatikan kami dan yang menolong kami mencukupkan segala apa yang kami butuhkan melalui pekerjaan yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan terus berkarya mencukupkan kami. Bahkan Tuhan, kami berdoa menyerahkan anak-anak jemaat yang berada di luar Pulau Lombok, mereka yang sekolah atau mereka yang bekerja dan tidak bisa pulang oleh karena masa-masa pandemi. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong mereka, memberikan mereka sukacita, bahkan mereka juga boleh mengalami kecukupan secara jasmani dan rohani di dalam Tuhan. Engkau memberkati mereka, menjaga kehidupan dan kesehatan mereka, dan biarlah di tengah kesulitan seperti ini juga mereka boleh tetap menjadi saksi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mempersiapkan hati kita melalui satu pujian pada Tuhan dari PPR nomor 73C, Bapakku Memelihara. Setiap saat
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ucapan syukur kita naikkan kepada Allah yang telah memelihara dan terus memelihara gereja kita. Salam hangat dari seluruh hamba Tuhan dan majelis yang sebenarnya kami rindu kita berjumpa kembali dalam ibadah di gereja, tapi situasi yang tidak memungkinkan. Untuk sementara kita belum melangkah ibadah di gereja. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan dengan judul Doa adalah Sumber Kekuatan Hidup. Saya yakin setiap kita setuju bahwa doa itu begitu penting. Doa itu harus selalu kita lakukan, karena doa adalah pengakuan kita bahwa kita lemah, Allah itu maha kuasa. Doa juga merupakan respon kemanusiaan kita terhadap kemurahan Allah. Bahkan ada yang mengartikan bahwa doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Allah. Doa begitu penting. Oleh sebab itu, setidaknya ada 3 tindakan doa yang dilakukan oleh manusia kepada Allah. Yang pertama yaitu doa itu dipanjatkan. Ini adalah bagian manusia. Yang kedua, doa itu didengar. Saya berikan tanda petik, yaitu ini bagian dari Allah. Yang ketiga, doa itu dijawab, dan ini adalah bagian dari Allah. Setiap kita di dalam berdoa tentunya mengharapkan doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Namun ada satu yang kita lupakan, yaitu apakah doa kita ini didengar oleh Tuhan. Seringkali kita menuntut doa kita dijawab, ternyata dalam tanda kutip Tuhan itu tidak mau mendengar doa kita. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bahwa doa kita itu perlu didengar oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan lebih dalam, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Hamba-Mu yang penuh kelemahan Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang baik pagi hari ini, supaya kami mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 20. Mazmur 66 ayat 1 sampai 20. Namun yang akan kita renungkan, kita ambil dari ayat 13 sampai ayat 20. Izinkan saya membaca ayat 13 sampai 20. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku
yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku akan menyanyikan pujian. Seandainya ada niat-niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya aku telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 66 ini dibagi menjadi 3 struktur. Yang pertama ayat 1 sampai 4 merupakan ajakan pemazmur untuk umat Tuhan memuji Tuhan. Kemudian ayat 5 sampai 12 menceritakan tentang kesaksian sejarah bagaimana umat Tuhan telah ditolong oleh Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan melewati padang gurun. Kemudian ayat 13 sampai ayat 20 pemazmur menceritakan pengalamannya, bagaimana doanya itu didengarkan oleh Tuhan. Saudara, saya yakin setiap kita ingin doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi sebelum dijawab, saudara harus mempunyai kepastian bahwa doa saudara itu sudah didengar oleh Tuhan. Ayat 19 dan ayat 20, di sana pemazmur menceritakan, menyaksikan bahwa Allah itu mendengar doanya. Allah itu tidak menolak doanya. Saudara, bukankah ini harapan setiap kali kita berdoa? Pagi hari ini kita akan belajar syarat supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Syarat yang pertama yaitu Tuhan mendengar doa orang yang hatinya jujur atau tulus. Bapak Ibu bisa perhatikan ayat 13 sampai 15. Di sana pemazmur menyampaikan bahwa Tuhan itu mendengar doanya karena dia memberikan korban persembahan dengan tulus dan jujur. Ada 2 macam korban di sini yang disampaikan oleh pemazmur. Yang pertama yaitu korban persembahan bakaran. Yang kedua persembahan nasar. 2 bagian ini dilakukan oleh pemazmur dengan jujur dan tulus. Ciri jujur dan tulus itu apa? Pemazmur ketika dia memberikan korban bakaran, dia memilih binatang yang gemuk. Saudara bisa perhatikan ayat 15. Dia memilih domba-domba yang baik, domba jantan. Ini adalah kualifikasi persembahan yang tulus, yang jujur, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan di dalam bagian ini pemazmur mengatakan Tuhan mendengar doanya karena dia membayar nasar yang sudah diucapkan. Ini penting buat setiap kita. Ketika kita berdoa, marilah kita memiliki hati seperti pemazmur, yaitu hati yang jujur dan tulus, memberikan persembahan, bakaran dan persembahan nasar dengan jujur, tulus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
ada seorang yang namanya Stephen Jay Gould menjelaskan beberapa motivasi yang salah ketika memberikan persembahan, dan kita tidak boleh mencontohnya. Yang pertama yaitu ketika memberi persembahan motivasinya ingin mendapatkan penghargaan. Saudara tidak perlu mendapatkan penghargaan. Kalau orang menghargai, puji Tuhan. Kalau tidak menghargai, tidak menjadi masalah. Yang kedua, ada orang memberikan persembahan karena dorongan motivasi, ada perasaan bersalah. Dia mendapatkan uang, dia mendapatkan harta dengan cara-cara yang tidak benar, sehingga dia ingin mengembalikan ke gereja dengan harapan ini penebusan dari perasaan yang bersalah itu. Saudara, persembahan itu adalah ucapan syukur. Yang ketiga, ada orang memberikan persembahan dengan motivasi tekanan, yaitu dia takut karena ancaman-ancaman rohani. Kalau tidak memberi, kamu akan jadi bangkrut. Kalau kamu tidak memberi, kamu tidak diberkati oleh Tuhan. Bukankah ini adalah sikap yang tidak benar? Seharusnya kita memberikan dengan tulus, dengan rela, bukan karena takut ancaman-ancaman. Yang keempat, ada orang memberi persembahan itu dengan motivasi keserakahan, yaitu dia ingin melakukan transaksi dengan Tuhan, dia ingin menyogok Tuhan, dia ingin memancing Tuhan. Ada orang memberi 100.000 nanti diganti 1 juta. Ada orang memberi 100 juta nanti diberi 1 M dan sebagainya. Ada motivasi-motivasi yang seperti ini. Yang kelima, ada orang memberi persembahan dengan motivasi yang salah, yaitu kekuasaan, ingin mendapatkan pengaruh spiritual, ingin mengatur dengan cara-caranya sendiri dalam kehidupan bergereja maupun dalam berumah tangga. Ini juga salah. Seharusnya kita belajar seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, agar doa kita didengar oleh Tuhan, yaitu berilah persembahan itu dengan tulus dan jujur. Bahkan di dalam bagian ini kita harus belajar ketika saudara dan saya mempunyai nasar, segera lunasi nasar itu. Kalau memang Tuhan sudah tepati apa yang saudara minta. Bukankah seringkali kita bernasar secara tidak langsung? Kadang-kadang kita ini dalam orang Jawa itu ngomong kita batin. Jika aku dapat ini, jika aku mulai begini, jika aku begini, aku akan begini. Sebenarnya secara tidak sadar kita sudah bernasar di hadapan Tuhan. Kalau doa saya dan Bapak Ibu sidang jemaat sekalian ingin didengar oleh Tuhan, maka kita harus memiliki hati yang jujur, hati yang tulus ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Doa adalah sumber kekuatan hidup kita. Doa akan didengar oleh Tuhan kalau kita naikkan, kita panjatkan dengan hati yang tulus dan jujur. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, di dalam ayat 18, Tuhan mendengar doa orang yang hatinya suci atau bersih. Mazmur 66 ayat 18 berbunyi, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah niat jahat. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 18 berbunyi demikian, ia tidak akan mendengarkan seruanku seandainya aku tidak mengakui dosa-dosaku. Perhatikan di situ, tidak mengakui dosa-dosaku.
Saudara, bagian ini pemazmur hendak memberikan petunjuk kepada saya dan Bapak Ibu. Kalau doa kita ingin didengar oleh Tuhan, kalau doa kita ini akan memberikan kekuatan dalam hidup kita, maka doa kita itu harus kita panjatkan dengan hati yang suci dan bersih, yaitu hati yang tidak menyimpan pelanggaran dosa-dosa kita, hati yang tidak menyimpan kepahitan, hati yang tidak menyimpan dendam, hati yang tidak menyimpan amarah kepada orang lain. Ini syarat yang harus kita miliki. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 mengatakan bahwa yang membuat Tuhan tidak menolong kita adalah karena kita menyimpan dosa. Firman Tuhan berbunyi demikian, ayat 2 bagian yang terakhir. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara, ayat yang sangat dahsyat sekali yang mengingatkan kepada kita supaya kita meninggalkan segala dosa-dosa kita agar doa kita didengar oleh Tuhan. Ada seorang pria, anak tunggal, cukup kaya dan cukup berada. Dia tinggal bersama mamanya. Singkat cerita, dia menikah dengan seorang gadis yang hidupnya sederhana, tetapi pria ini sangat mencintai gadis itu, dan akhirnya mereka masuk dalam kehidupan rumah tangga. Pria ini sudah mapan, sudah punya mobil pribadi, sudah punya rumah pribadi, pokoknya pribadi punyalah. Siapa yang tidak tertarik? Tetapi mama pria ini cerewet, suka mengatur. Dan gadis ini menikah dengan pria ini dan akhirnya masuk tinggal bersama. Gadis ini akhirnya mengalami kehidupan bersama mertua yang cerewet ini. Mau masak dianggap melangkahi tanggung jawab karena biasanya yang masak mamanya. Bangun agak siang, mamanya sudah ngomel. Nyapu dianggap tidak bersih. Cuci piring dianggap lemot dan sebagainya. Wah, gadis yang menikah dengan pria ini begitu menderita. Tetapi yang luar biasa adalah gadis ini kalau dimarah itu dia selalu ngomong Yama, Yama, Yama. Memang gadis ini pernah menyampaikan keluhannya tentang mamanya ini kepada suaminya. Tapi suaminya mengatakan, mama kan sudah tua, kita harus mengerti. Saudara, gadis ini adalah gadis yang dewasa. Suatu ketika mamanya sakit karena orang yang cerewet, tekanan darah tinggi, akhirnya kena stroke, saudara-saudara. Dan gadis ini dengan sabar merawat mamanya, mulai memberi makan, mulai merawat ketika dia harus ganti baju sampai membersihkan tubuhnya karena memang kena stroke, tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Melihat apa yang dilakukan oleh gadis ini, mamanya menyadari bahwa selama ini dia salah. Dia terlalu mengatur mantunya ini. Dan dalam satu momen
mertua dan mantu ini berjumpa dan mereka saling mengasihi, saling memaafkan. Saudara, yang perlu kita belajar dari cerita ini adalah gadis ini tidak dendam, gadis ini tidak menyimpan amarah, gadis ini menunjukkan dia adalah mantu yang baik. Inilah hati yang suci, hati yang bersih. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 ada nasihat-nasihat buat pasangan suami istri supaya mereka mempunyai hubungan yang baik. Bapak Ibu bisa lihat firman Tuhan. Di sana dikatakan kita supaya saling menghormati, supaya doamu jangan terhalang. Perhatikan doamu, katamu di sini bentuknya jamak, tetapi tidak diketahui jenis kelaminnya. Ini bisa suami-suami atau suami istri, tetapi hampir seluruh penafsir sebagian besar menganggap ini ditujukan kepada pasangan suami istri. Kalau hubungan tidak baik, doa bisa terhalang. Tuhan tidak mendengar doa kita. Calvin menafsirkan 1 Petrus 3 ayat 7 bukan hanya ayat yang ditujukan kepada suami istri, tetapi juga untuk semua orang. Saudara, dengan semua orang kita harus memiliki hati yang bersih ketika kita berdoa. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24, kalau kita datang ke rumah Tuhan, kalau kita datang hendak beribadah, kalau kita datang hendak berdoa di rumah Tuhan, kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu, atau dalam bahasa lain, kalau ada siak di dalam hatimu, maka engkau harus meninggalkan ibadahmu. Itu bukan berarti kita tidak memprioritaskan ibadah, tetapi kita harus belajar membereskan kebencian, kemarahan kita dengan orang yang sedang saudara gumulkan. Saudara, hati yang bersih adalah syarat agar doa kita didengarkan oleh Tuhan. Doa adalah sumber kekuatan hidup kita. Doa kita tentunya ingin didengar oleh Tuhan. Maka milikilah hati yang bersih. Saudara, hari-hari ini kita tentunya mempunyai kehidupan doa yang harus makin kuat, makin sering, karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, Allah mungkin tidak menjawab kebutuhan kita dengan segera, tetapi Dia tetap mendengarkan doa saudara, asalkan doa saudara dipanjatkan dengan hati yang tulus dan hati yang bersih. Ingatlah, seringkali Allah mungkin terlihat diam, tetapi Dia tidak pernah membiarkan saudara sendirian. Ingatlah, kita harus selalu mengandalkan Allah supaya kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktunya. Marilah kita hari ini mengejar hal-hal yang berkenan kepada Allah. Marilah kita hari ini berjalan bersama dengan Allah dengan memelihara kehidupan doa kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sangat baik kepada kami. Ajarlah kepada kami ya Tuhan untuk memiliki sikap doa yang benar. Hati kami selalu jujur dan tulus. Hati kami selalu bersih dan suci,
agar Tuhan selalu senantiasa berkenan mendengar doa-doa kami. Tolonglah kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan dalam masa-masa new normal ini. Kehidupan pekerjaan, kesehatan, ekonomi, bahkan bulan Juli anak-anak kami akan memasuki tahun ajaran baru. Kiranya Tuhan memberkati para orang tua sehingga mereka bisa mencukupi segala biaya sekolah dengan baik. Mungkin ada di antara jemaat kami yang mempunyai pergumulan-pergumulan. Biarlah mereka selalu dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berserah dan berdoa. Amin. Pada saat ini juga kita akan diberkati melalui persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Saudara Kris dan Saudari Pauline. Semoga jadi berkat. Dalam kuasa-Mu ku dapat lakukan banyak hal yang telah aku terima. Tak ada yang dapat aku banggakan. Dalam kelemahanku Engkau ada. Kekuatan-Mu sempurna dalamku. Kau menopangku di saat ku lemah. Dalam kuasa-Mu yang lemah dikuatkan. Kekuatan-Mu sungguh sempurna. Aku mengenal dan telah lihat kuasa-Mu, dan kelemahanku pun segera berlalu. Saat ku tak mampu, Kau beri kekuatan. Kau mendengar tangisku dan hidupku. Kekuatan-Mu sempurna dalamku. Kau menopangku di saat ku lemah. Dalam kuasa-Mu yang lemah dikuatkan. Kekuatan-Mu sempurna
kuasa-Mu yang lemah dikuatkan. Kekuatan-Mu sungguh sempurna. Terima kasih buat persembahan yang sungguh indah. Semoga boleh juga memberkati kita sekalian. Dan tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening yang ada di bawah layar Smart TV atau smartphone saudara, dan bisa juga menyampaikan melalui kotak persembahan yang telah disediakan oleh majelis di ruang konsistori. Dan sebelum kita menyampaikan persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Persembahan akan kita sampaikan dan kita akan menaikkan pujian, jalan hidup orang benar. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kami boleh Tuhan pimpin di sepanjang ibadah kami. Terima kasih segala kebaikan-Mu, bahkan kami juga boleh Tuhan tolong untuk memberi persembahan kami sebagian dari berkat yang Tuhan berikan bagi kami melalui pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan kami, kiranya persembahan kami di hadapan Tuhan. Berkatilah para majelis yang mengelolanya, biarlah sungguh persembahan kami ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan untuk memasyurkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita menaikkan segala pujian dan hormat hanya kepada Tuhan. Kita naikkan doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Suhartoyo dan kita aminkan dengan pujian amin. Doksologi. Pujian apapun
Jemaat yang mengasihi Tuhan, marilah kita memiliki hidup yang senantiasa tetap setia berdoa. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, pertolongan, kekuatan yang tak terbatas dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatanmu sempurna dalamku, Kau sempurna menopangku di saat ku lemah, saat ku lemah. dalam kuasa-Mu Yang lemah dikuatkan. kekuatanmu Kekuatanmu dalam kuasa-Mu yang lemah dikuatkan. Kekuatanmu sungguh